and understand what we learned today. Thank you, Lord Jesus, we surrender this time into your hand. In Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak teacher, hari ini kita masuk dalam tematik tema I, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membuat laporan wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, di pembelajaran sebelumnya bersama Miss Julita, kita sudah belajar tentang wawancara kan? Nah, kita review lagi nih. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Ketika melakukan wawancara, pasti ada lebih dari satu orang yang terlibat di dalamnya. Ada yang namanya penanya, kemudian ada juga yang namanya narasumber. Oke, sekarang kita belajar membuat laporan wawancara. Nah, laporan wawancara ini dibuat supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan dari wawancara yang telah kita lakukan. Nah, dalam laporan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita tuliskan di dalam laporan wawancara kita, yaitu nama pewawancara, tanggal wawancara, tujuan wawancara, nama narasumber, dan hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini bisa kita tuliskan seperti di tabel berikut ya. Ada nomor, pertanyaan, dan jawaban. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita tuliskan adalah kesimpulan. Oke, untuk melatih keterampilan kamu membuat laporan wawancara, kamu akan mengerjakan project pada halaman 15 buku kalian. Diperhatikan baik-baik ya. Nantinya ketika kamu melakukan wawancara, jangan lupakan 3 hal ini ya. Selanjutnya, kita belajar tentang berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Nah, ketika beraktivitas, pasti kita membutuhkan yang namanya energi kan? Nah, ternyata kita bisa menemukan berbagai sumber energi di lingkungan sekitar kita. Apa saja kah itu? Kita bisa menemukan berbagai sumber energi di sekitar kita. Seperti yang sudah kita pelajari, ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Salah satu yang paling sering kita jumpai adalah energi matahari. Energi matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya, pada manusia, manfaat energi matahari adalah sebagai berikut. Kamu juga dapat melihat manfaat yang luar biasa dari energi matahari. Ya, kamu bisa lihat di halaman 16-17 tentang percobaan yang ada di situ ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kita sumber energi yang begitu dekat dengan kita. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah kita menggunakan energi dengan bijak. Oke, terakhir kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, kita akan membaca dulu nih percakapan antara Tony dan Johnny. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat energi listrik di rumah, John? Biasanya, aku selalu mematikan pelaratan listrik yang tidak digunakan, Ton. Sama denganku, aku pun melakukan hal itu. Selain itu, pada siang hari sebisa mungkin aku menggunakan penerangan dari jendela daripada menyalakan lampu. Tindakanmu sudah tepat, Ton. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk penerangan. Tanpa kita sadari, begitu banyak hal yang telah diberikan lingkungan kepada kita. Namun sayangnya, terkadang kita lupa tanggung jawab kita menjaga dan memeliharanya. Betul, segala bentuk aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kewajiban terhadap lingkungan akan mengakibatkan beragam masalah, mulai dari polusi hingga terganggunya keseimbangan ekosistem.
Betul John, mulai sekarang kita harus melakukan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan. Ayo kita sampaikan kepedulian terhadap lingkungan kepada teman-teman kita. Nah, dari percakapan antara Johnny dan Tony tadi, kita bisa melihat pentingnya kita menjaga lingkungan kita ya. Kita sudah mendapatkan hak kita seperti kita menempati lingkungan yang indah, memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan kita, kemudian memberikan ruang untuk kita beraktivitas dan sebagainya. Sekarang waktunya kita melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan kita. Nah, anak-anak teacher, sekarang kita perlu memastikan bahwa kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Semoga kamu bisa memahami ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pastikan kamu menyelesaikan latihanmu yaitu membuat laporan wawancara. Oke? Let's pray. Dear Lord Jesus, we come to say thank you for our class today. Thank you for everything. Thank you for your guidance, for your blessing, so we can do our lesson today. And now we want to continue our next activity. Please help us and guide us. We surrender our life into your hand. In Jesus Christ we pray to you. Amen.